secara jelas Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Berkat warisan ilmu dari Kopassus TNI AD Indonesia, Kamboja bahkan bisa membentuk Batalion 911. Batalion 911 Kamboja yang terbentuk berkat pelatihan Kopassus merupakan satuan pasukan khusus paling diandalkan negara itu. Untuk membentuk Batalion 911, sejak 1990-an, Kamboja rutin mengirim tentaranya berlatih di batu jajar milik Kopassus. Indonesia diakui jadi negara pertama yang memberikan bantuan pelatihan kepada Kamboja untuk pembentukan pasukan khusus Kamboja 911. Hingga saat ini, Tentara Nasional Indonesia terus memberikan pelatihan dan berbagai bantuan kepada Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja atau RCAF. Sejak tahun 1990-an, Kamboja telah mengirimkan ribuan perwira militer untuk dilatih di Indonesia, jelas media Kamboja itu. Sebelum dinyatakan diterima masuk ke pendidikan komando Kopassus, tentara Kamboja diseleksi lebih dulu di dalam negerinya. Tes kesempatan awal ialah setiap hari lari 3 km dan olah fisik seperti push up, sit up, dan lain sebagainya. Total 105 kali. Persiapannya terdiri dari latihan pemanasan dan 6 aktivitas yang meliputi lari 3 km, 12 chin up, 35 sit up, 35 push up, 35 knee bend, dan berenang. Para pria mengatakan, meski mereka merasa latihannya sulit, mereka tetap antusias menghadiri sesi latihan di Stadion Olimpiade. Jelas The Phnom Penh Post dalam artikelnya berjudul Indonesia to Aid Elite Troops pada 9 September 1994. Seorang tentara Kamboja Sersan Jim Jong mengaku bangga dan senang bila dirinya bisa masuk pendidikan komando Kopassus. Jika diterima maka keluarganya bakal bangga. Saya sangat senang karena tentara kerajaan akan menjadi tentara internasional. Seperti halnya Indonesia, saya sangat senang bisa masuk ke dalam pasukan khusus. Kalau saya lulus pelatihan, saya akan berangkat ke Indonesia. Ini akan membuat keluarga saya sangat bangga, bebernya. Pelatihan keras Kopassus TNI AD Indonesia rupanya justru membuat Kamboja ketagihan dan terus meminta kerjasama. Komandan Komando Pasukan Khusus Kerajaan Kamboja yang saat itu dijabat Letnan Jenderal Chap Baek Day yang girang menyambut kedatangan Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Letnan Jenderal Chap Baek Day tak cuma menyambut hangat Prabowo Subianto yang dulu merupakan Danjen Kopassus TNI AD, tempatnya menimba ilmu perang. Ia juga menyampaikan sejumlah permintaan kepada Indonesia, salah satunya pelatihan pasukan. Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja, Letnan Jenderal atau Chap Baek Day Red, juga meminta kepada Bapak Prabowo Subianto. Pertama, karena pasukan khusus Kamboja sedang mempersiapkan diri untuk mendirikan sekolah pelatihan pasukan khusus. Maka pasukan khusus Kamboja meminta agar direktur sekolah dan 5 orang anggota tim melakukan studi banding untuk belajar dari pengalaman di sekolah pelatihan pasukan khusus Indonesia selama 10 hari. Kedua, berdasarkan rencana latihan bersama pada tahun 2022, Komando Pasukan Khusus Kamboja akan terlebih dahulu mengikuti latihan bersama Komando Pasukan Khusus Indonesia untuk mendapatkan pengalaman. Ketiga, meminta kepada Menteri Pertahanan RI untuk membantu pembinaan pada tahun 2022 sebanyak 10 orang spesialis komando, 10 orang spesialis anti-terorisme, 10 orang spesialis komando, 10 orang spesialis penyelam, 20 orang spesialis komando MC4, MC5, dan 50 orang spesialis statis. Jelas Fresh News Asia. Wajar jika Batalion 911 murid didik Kopassus TNI AD ingin terus mengasah kemampuannya dengan Indonesia. Meski merasakan kerasnya pendidikan Kopassus, namun Batalion Special 4J 911 Kamboja pernah moncer di mata internasional saat menghadapi Thailand. Kedua angkatan bersenjata mengirim pasukan ke perbatasan dan menduduki kuil-kuil kecil lainnya di daerah tersebut. Privy Hair diduduki tentara Thailand dan di sana ada Royal Thai Army Special Warfare Command. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi di mana Thailand sempat kesulitan menghadapi manuver SF-911 yang tidak biasa. Hasilnya 16 tentara Thailand tewas sementara 19 prajurit Kamboja juga meninggal dunia. 3.800 prajurit dari Resimen Infanteri ke-911 sedang menunggu perintah di garis hutan. Di tengah ketegangan yang kala itu tengah berusaha diredakan oleh kedua negara, Kamboja disebut melakukan gerakan rahasia dengan terus menambah pasukan yang bikin ketar-ketir Thailand. Perseteruan kedua negara menjadi konflik berkelanjutan yang tak kunjung reda bahkan hingga tahun 2011.